Puji Tuhan, Shalom saudara. Kita akan memulai ibadah kita. Dimohon untuk kita mempersiapkan hati kita yang terbaik. Tapi sebelum itu kita akan menonton beberapa video yang akan dibantu oleh multimedia. Kami persilakan. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian,
hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah, demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, shalom. Shalomnya kurang kenceng. Shalom, kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita boleh bertemu sekali lagi di tempat ini, hanya karena anugerah Tuhan, amin. Kita masih utuh semua, tidak ada yang check out dari bumi ini, ya. Itu Tuhan Yesus berkenan atas kita semua. Jadikan hidupmu berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Mungkin saudara-saudara merasakan ada banyak tekanan hari-hari ini. Tapi ingat bahwa Tuhan berjanji, Dialah yang menjadi harapan kita. Semua boleh hilang, tapi kalau kita tetap punya harapan kepada Yesus Kristus, Dia tidak mengecewakan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita ke hadirat Tuhan, dan mohon biarlah hari ini hari spesial buat kita. Dia hadir, Dia berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Buka hati untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan hamba-Mu dari tempat ini menyerahkan ibadah pertama setelah kami libur ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Silahkan duduk kembali. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Ada sukacita di tempat ini saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, sama-sama kita akan bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan saudara, 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Kita akan bacakan Mazmur 51. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular raga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi kita bacakan saudara Pentakosta ketiga, 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyewayan jiwa yang terbesar yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin, saudara. Sekali lagi amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, saudara. Kasih salam kiri kanannya, katakan bersuka dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kami ingin bersuka dalam Tuhan, Bapak. Mari saudara kita katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sampai bersuka di dalam Tuhan, sampai kita angkat tangan, kita katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cintalah. Mari saudara lebih lagi kita katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam-Mu Tuhan, kami bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Kami bersuka cinta dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Lebih lagi katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita katakan bersuka. Sambil kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan hati yang bersuka dalam Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Saya percaya bisa lebih lagi buat Tuhan. Katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cintalah. Sekarang besok bersuka, lusa bersuka cita. Sama-sama kita sorakan haleluya.
Benar Tuhan, kami bersukacita. Terima kasih atas anugerah-Mu. Tak habis-habis rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari. Besar kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Bu Rahel Herawati Tuhan, beserta keluarga besarnya, kedua anaknya, mantunya, cucunya Tuhan. Tuhan, Engkau terus berikan dia hikmat, wibawa surgawi, kuasa, otoritas surgawi yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih hari ini Bapak, dia membawa isi hati-Mu Tuhan. Bukakan rahasia tentang Engkau Tuhan, untuk disampaikan buat umat-Mu di tempat ini. Untuk umat-Mu dikuatkan, diteguhkan. Bahkan umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Berikan dia kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Bahkan berkat-Mu yang melimpah-limpah Tuhan, curahkan untuk Ibu Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala Pembina kami, Pak Niko Notor Harjo dan keempat wakilnya, Karayon kami, Pak Samuel Harnadi, dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di Bekasi Tuhan, bahkan semua wakil-wakilnya Tuhan, tim pastoral Tuhan di tempat ini, Kak Daniel Anto, Pak Guntoro Tuhan, dan cabang gereja kami Tuhan Ranting, Pak Jonathan, Pak Silas Tuhan, bahkan gembala-gembala Tuhan, gembala-gembala kul Tuhan, yang sudah Engkau utus Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kuasa, wibawa, berikan mereka damai sejahtera Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan, bahkan kepekaan yang daripada-Mu Bapa. Dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi, bahkan banyak jiwa yang diselamatkan. Pakai mereka Tuhan, urapan yang baru curahkan dalam kehidupan mereka, materaikan mereka dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari daerah hingga ke pusat, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, aparat pemerintahan kami Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, agar di bangsa kami ada kebenaran, ada kejujuran, ada keadilan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Presiden kami Tuhan, Joko Widodo Maruf Amin Tuhan. Tuhan, Engkau terus tambahkan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar semua keputusan yang diambil benar-benar berasal daripada-Mu, untuk mensejahterakan bangsa kami, memajukan bangsa kami. Damailah Indonesia, Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera untuk bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau berkati, berikan kesatuan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Tuhan, Engkau pakai anak-anak muda Tuhan, untuk penuaian jiwa beribu-ribu laksa Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa. Cinta mati-matian kepadamu Tuhan. Kami serahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka untuk penuaian jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang semua percaya, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sebelum kita nanti akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama bisa persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya ingin memberikan pengumuman, boleh dibantu? Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan rutin. Persembahan rutin ini adalah umum dan pembangunan, ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Bisa ditayangin mungkin di rumah, di layarnya diperbesar. Oke. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau yang ada di rumah, setelah persembahan rutin adalah persembahan pembangunan. Bisa di next. Saya kasih waktu sebentar untuk yang di rumah bisa memfoto atau langsung men-scan QR. QR ini, scan ini bisa dilakukan hanya khusus Bank BCA saja ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan yang terakhir, persembahan yang terakhir adalah persembahan diakonia dan misi dapat ditransfer ke nomor rekening seperti ini.
Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini bisa persiapkan persembahan di dalam amplop yang tersedia. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu atas setiap kami yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kami bisa beribadah kembali lagi secara offline atau onsite di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bila terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berkat-Mu Tuhan atas setiap kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Biar terus Tuhan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan kami semua. Di dalam segala aspek kehidupan kami, Kau ada bersama-sama dengan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi, sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberi dengan kantong kolektor yang akan diedarkan oleh rekan-rekan daripada asyir yang ada. Oke, Bapak Ibu Saudara, sembari nanti Bapak Ibu Saudara memberi yang terbaik buat Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial juga. Karena nanti saya akan mengumumkan peserta-peserta yang sudah lulus KOM 100. Boleh berikan tepuk tangan buat mereka semua Bapak Ibu Saudara. Periode KOM 100 yang ini luar biasa karena paling lama. Dari 26 Januari baru selesainya kemarin. Karena pandemi, jadi Bapak Ibu Saudara kita sempat off dulu. Akhirnya kita coba lagi dengan online pakai Zoom dan akhirnya lulus juga. Tepuk tangan dong teman-teman. Puji nama Tuhan. Oke, saya akan mengundang Ibu Gembala terlebih dahulu untuk maju ke depan untuk memberikan 2 perwakilan. 2 orang dengan nilai yang tertinggi yang hadir hari ini. 1 cewek dan 1 cowok. Ibu Gembala mungkin bisa di sebelah sini nanti ya Ibu ya. Oke. Ya, yang pertama ada di depan orangnya, Indra Suhartono Situmeang. Boleh taruh dulu mic-nya bro, biar dikasih dengan sertifikat daripada Ibu Gembala. Mungkin kalau mau disterilin boleh. Aman, silakan. Iya, ada yang abadiin nggak? Mungkin Mas Haris boleh minta tolong abadiin kalau ada HP-nya. Silakan. Ya, ini perwakilan yang cowok. Oh, bentar, belum difoto. 3, ya Surya boleh duduk dulu, gak apa-apa. 3. Oke, terima kasih. 1 lagi perwakilan yang cewek dengan nilai tertinggi adalah Sarah Angelica Kezia. Bisa maju Sarah. Angel, kita manggilnya biasa Angel. Beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Iya. Ya, Sarah di sini, Ibu Gembala tetap di sana. Oke. Boleh? Oke, terima kasih. Nah, Sarah sama Angel tetap ada di atas. Ibu Gembala mungkin bisa di situ. Nanti akan mendoakan dari bawah. Dan teman-teman yang lain saya akan mengundang. Saya akan memanggil satu persatu. Ada Kabona. Silakan Kabona dengan membawa sertifikat yang ada. Lalu habis itu Ibu Kristina. Ibu Kristin. Kabona boleh di sebelah sana. Ibu Kristin nanti juga boleh ke sebelah sana. Di panggung sebelah kiri. Lalu ada lagi yang hadir hari ini adalah Grace ini. Pak Hans. Bisa ke sebelah sana ya. Semua di sebelah sana dulu dengan berjarak sebentar. Lalu habis itu ada Santa. Iya, itu yang sudah datang hadir bersama-sama pada siang hari ini. Oke, mungkin teman-teman yang ada boleh dikasih jarak sebentar, kiri kanannya dikasih jarak, jangan berdekatan. Oke, ya Ibu Gembala, mari Bapak Ibu Saudara kita topang berdoa bersama untuk peserta-peserta yang lulus, yang hadir dari KOM 100. Mari saudara. Oh ya Bu Arta, satu lagi Mami Arta, kelupaan. Kak Arta. Kita bangkit berdiri, arahkan tangan saudara kepada para wisudawan. Karta boleh maju sebentar. Karta Diana. Kita akan berdoa dan mengurapi mereka untuk menjadi alatnya Tuhan. Bapak, inilah hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah mendapatkan materi-materi yang boleh dipakai untuk menjadi pemurid bagi orang-orang di seputarnya.
Pakai mereka dengan urapan yang khusus di Pentakosta ketiga ini. Turunkan kuasa-Mu atas mereka. Biarlah di hari-hari akhir ini mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tidak mesti harus berkhotbah, tetapi memuridkan lebih penting daripada berkhotbah. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini. Kesetiaan mereka Engkau pakai terus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus membela dan membentengi mereka di dalam kuasa-Mu Tuhan. Turunkan urapan yang baru atas mereka di dalam kehidupannya, di masyarakat, dimanapun engkau berada. Tuhan memakai hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, menjadi manusia yang baru. Biarlah Tuhan memakai engkau terus di masa mudamu untuk menjadi alatnya. Jangan terbawa oleh arus dunia ini, tetapi engkau tampil beda untuk memenangkan banyak jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disorak-sorai Kita buat berikan tepuk Tuhan. tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Selamat. Bapak Saudara tetap ada di panggung dulu. Mungkin Mas Haris boleh dibantu foto dari pinggir gitu. Mas Haris sudah aman? Oke. Foto lagi sekali lagi deh. Sambil nunjukin sertifikatnya Bapak Ibu Saudara yang sudah lulus Kom 100. Dapat ya Mas Haris ya, pinggir gitu. Sip. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Selamat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Kom 100. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekedar informasi saja, Kom 100 adalah satu pelajaran yang bersama-sama kita bisa ikuti untuk kita lebih mendalamkan lagi kalau bersama-sama pengen tahu tentang firman Tuhan, tentang apapun yang berkaitan dengan firman Tuhan bisa ikuti dalami bersama-sama di Kom 100. Dan khususnya Kom 100 ini juga harus diikuti oleh teman-teman yang sudah dibaptis selam dan juga teman-teman yang ingin menikah karena Kom 100 adalah salah satu persyaratan dalam pernikahan di GBI Gatot Subroto. Demikian informasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan ibadah. Ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik lagi buat Tuhan, saudara. Kami bersyukur Bapak buat kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari-hari yang Kau berikan pada kami. Kalau kami bisa hadir di tempat ini, kami percaya itu semua karena kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami ingin menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Kami ingin angkat penyembahan kami Tuhan lebih dalam lagi. Untuk hormat-Mu cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Mari kita katakan lebih sungguh lagi. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati kami, Bapa. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas
hati kami Tuhan. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, bagimu, khususkan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, penyembahan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Serahkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, haleluya. Menyenangkanmu Tuhan. Ini penyembahan kami, ini doa kami yang terbaik Tuhan. Dalam situasi apapun kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi pohon yang berdiri di tepi aliran air Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami aturkan Engkau. Kami percaya hadirat-Mu turun atas kami Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Memberikan kami sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Oh Yesus, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan saudara, menyenangkan. Yes Tuhan. Menyenangkanmu Tuhan. Hanya itu kerindu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Mari kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan, kerinduan kami, penyembahan kami. Kau yang terbaik, kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, mengalir kuasa-Mu. Apapun Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, lebih lagi kami
Lebih dalam lagi kami mau memuji-Mu. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini penyembahan kami yang terbaik, yang terbaik. Yesus, Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Lebih dari segalanya Tuhan. Oh Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Tapi kita akan keluar tangan kita di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, katakan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Shikarabayaralamayaralam. Shakarabayaralabayaralabayaralabasi. Shikarabayaralabayaralabasikarabaya. Lebih dari segalanya, Jamah kami lebih dari Tuhan. segalanya. Datang Roh Kudus.
Syakara bayara la bayara la basikara. Urapi, urapi, urapi. Hanya kau Tuhan. Urapi, urapi, urapi kami. Kiara Hanya bayara la kau basikara yang layak bayara. kami sembah. Kiara bayara la basikara Tiada bayara. yang lain. Thank you Jesus, Hanya thank you kau Jesus. Terima Hanya kasih kau Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syakara bayara. Terima kasih Bapa untuk pengurapan-Mu hari ini. Kami boleh kembali beribadah di tempat ini, di gereja-Mu. Engkau hadir di sini. Urapi setiap kami, berikan kami roh kerendahan hati untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam melanjutkan kehidupan kami. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak segala roh-roh lain yang bukan dari Allah, keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mau menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak. Sukacita enggak hari ini? Amin ya. Kita boleh kembali bertemu. Bukan untuk bersama-sama, tapi kita boleh melihat, mendengar dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita dengan kesempatan-kesempatan kembali. Puji Tuhan, mungkin saudara masih ingat minggu yang lalu, kebetulan saya juga menyampaikan berita firman Tuhan tentang puasa. Masih ingat? Apa arti puasa yang sesungguhnya yang Tuhan mau? Saya tidak akan ulang, tapi hanya mereview sedikit tentang poin-poin yang penting untuk Yesaya 58. Ya, ayat-ayat yang saya ambil hanya ayat 3 sampai 9. Ada 3 hal di situ. Bahwa puasa yang penting itu adalah berkenan di hati Tuhan. Puasa itu yang penting itu hati kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan puasa yang jasmaniah, artinya puasa yang harus mesti kena kesenggol air sedikit aja dosa, bukan itu. Tapi puasa artinya kita mengurangi semua yang menjadi nafsu kita, yang menjadi hobi kita dan sebagainya. Jadi semua orang mestinya bisa ikut berpuasa itu. Ya. Lalu yang kedua adalah puasa itu menghasilkan, melepaskan belenggu-belenggu, dosa-dosa yang mungkin orang lain tidak tahu dari hidup kita sendiri pribadi. Nah, setelah itu kita selesai, baru kita bisa melepaskan orang lain. Baru kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi harus ada poin itu. Artinya mujizat terjadi melalui kehidupan kita. Hal yang ketiga, yang kedua B adalah untuk kita itu berbagi, saling menolong, menunjukkan kasih satu kepada yang lain. Dan yang ketiga berpuasa itu adalah terangmu, terang saudara, dikenal di sekelilingmu. Tidak ada aminnya. Jadi bukan malah dicibir orang. Ini puasa, tapi begitu, di rumah ngamuk terus. Sama tetangga nagih hutang terus. Saudara, kalau ada hutang yang tidak terbayar, nanti Tuhan yang bayar. Amin. Kau tidak akan menjadi miskin karena utang yang tidak dibayar. Siapa suruh ngasih utang? Ya kan? Kalau saya prinsipnya jangan memberikan utang, tapi beri aja serela hatimu sehingga hubungan kita baik satu dengan yang lain. Amin. Nah, itu yang menjadi poin-poin untuk kita berpuasa yang benar di hadapan Tuhan, terangmu bercahaya sehingga orang lain boleh melihat hasil seorang yang serius dengan Tuhan. Berpuasa, jenis puasa itu macam-macam bagi kita. Ada puasa Esther yang 3 hari 3 malam non-stop. Kalau tidak disuruh Tuhan secara khusus, jangan coba-coba. Ya kan? Nggak makan, nggak minum, 3 hari 3 malam. Ada puasa Daniel, mengurangi daging-daging, bukan mengurangi, menghindari. Ya, ada puasa-puasa tertentu yang menjadi puasa pribadi kita. Mungkin sekedar anak-anak muda puasa dan chatting.
Hari-hari biasa chattingnya berapa jam, tapi itu dikurangi jadi 5 menit saja. Itu pun sudah berat loh bagi seorang anak muda. Ya. Nah, itu juga melepaskan belenggu-belenggu untuk ikatan-ikatan yang seperti itu. Zaman sekarang ikatannya itu di gadget kita yang kecil itu, yang sering mengikat kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, kita masih lanjutkan puasa itu sampai tiba Lebaran. Ya kan? 12 ya, 12 Mei. Nah, saya juga baru ngeh, Saudara, bahwa Lebaran tahun ini tanggal 13 Mei itu bersamaan dengan kenaikan Tuhan. Betul? Ya, dengan kenaikan Tuhan, tapi kita tetap ada ibadah. Yang mereka ibadah, kita juga ibadah. Ya, tidak terpengaruh. Ya, kita terus maju, kita terus melakukan bagian kita. Sekarang kita sudah kembali ibadah di sini. Mari bila kita sambut itu. Puji Tuhan, minggu ini pendaftar full, saudara. Jadi kalau memang saudara serius ya, mesti mendaftar di hari-hari awal supaya dapat kuota kursinya, ya full. Tapi ternyata kita lihat ada beberapa masih kosong, berarti pendaftar tidak hadir, betul? Ya, padahal masih banyak orang itu sebetulnya mau, ya kita tolak karena sudah penuh gitu. Nah, maka itu mari kita belajar juga, ini termasuk integritas karakter kita, apa yang kita sudah janjikan. Jalankan itu kecuali tergeletak. Ya, Pak Niko bilang jangan berhenti melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan sebelum kita itu sampai tergeletak gak bisa bangun. Itu baru berhenti. Ya. Mari kita lebih serius dengan Tuhan, kembali mengingatkan bahwa ini integritas selalu, judulnya hari ini adalah integritas selalu disertai perubahan karakter kita. Ya, jadi tujuan utama fokus kita sekarang adalah berkarakter Kristus. Tidak ada lebih dari itu lagi. Menuju sampai kita itu mirip dengan penciptanya. Berkarakter Kristus tidak bisa sempurna, saudara. Karena kita manusia masih di bumi. Masih ada dagingnya. Tapi pelan-pelan daging itu mesti harus disalibkan bersama-sama dengan salib Yesus. Menuju ke sana. Tujuan integritas itu adalah kita menjadi seperti Kristus. Ada amin? Ya, melalui puasa-puasa tadi sudah dijelaskan kita harus ada perubahan-perubahan. Dan makin hari makin intim dengan Tuhan. Senangkan Tuhan. Tidak hanya datang untuk minta-minta. Tidak hanya berdoa untuk minta ini Tuhan, si ini sakit, si itu sakit. Oh Tuhan, aku di PHK, ini begini, ini begitu. Ya, itu daftar permintaan terlalu panjang biasanya. Tetapi ayat yang selalu meremah dalam hidup saya adalah ayat Mazmur 37 ayat 4. Boleh ditampilkan sebentar. Itu sebetulnya tidak semudah itu, saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bergembira karena Tuhan, bukan bergembira bersama-sama Tuhan. Berbeda. Karena Tuhan ada pada kita, Roh Kudus ada pada kita, kita bergembira. Karena itu, bukan karena berkat Tuhan, bukan karena kesembuhan yang Tuhan beri, bukan karena pemulihan yang Tuhan beri, atau materi-materi yang Tuhan beri, bukan. Tapi karena si Tuhan itu sendiri yang membuat kita bergembira. Artinya itu enjoying life with Jesus. Ini enggak gampang, saudara.
Artinya di dalam kehidupan kita itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Hidup bersama-sama dengan Tuhan kemanapun kita berada. Sepertinya ada Tuhan di sisi kita. Sehingga kita mau berbuat yang salah, mau berbuat yang aneh-aneh, itu kita akan ngerem. Kalau merasa Jesus is with me, Roh Kudus ada di dalamku. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan itu ada di sini dia. Pernah saya jabarkan kedekatan kita itu, lihatlah seperti murid Tuhan yang dikasihinya, Yohanes. Yang selalu bersandar di dada Yesus. Seperti anak manja. Dan Tuhan senang dengan dia. Karena dia merindukan Tuhannya. Bukan untuk minta sesuatu. Tetapi dia rindu untuk dekat. Seperti anak-anak saudara. Atau kalau engkau seorang anak, engkau kepada orang tuamu. Selalu ingin dekat, ingin ketemu, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Bukan selalu dengan papa atau mama, Ma aku mau beli iPhone dong. Nanti besoknya lagi, aku mau pergi ke sini dong. Butuh uang, sanguknya, uang sakunya dan sebagainya. Bukan itu saudara, tapi hanya bersama-sama, berbincang-bincang, sampai mendengarkan detak jantungnya. Sehingga kita mengerti apa sih yang menjadi isi hati Tuhan. Nah itu gak gampang. Ya, itu tidak gampang, tetapi kalau kita terus mengadakan pujian, penyembahan, sampai Tuhan hadir, itu gak usah ngomong apa-apa saudara. Hati itu rasanya itu enak, damai, sejahtera. Tidak ada kata-kata apa-apa, hanya menyenangkanmu Tuhan. Tadi kita nyanyikan, loh. Menyenangkanmu, senangkanmu, jangan cuma di nyanyian doang. Tapi seluruh keberadaan kita. Mungkin suami dengan istri nggak tahu apa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan sangat tahu. Loh, hari-hari gini sudah muncul integritas. Masih banyak suami-suami nggak jujur sama istri. Istri-istri tidak jujur sama suami. Terus mau dapat apa saudara? Ini integritas Tuhan berikan kepada Pak Niko. Untuk menjadi tema tahun ini, enggak sembarangan. Benar-benar kita harus masuk ke situ. Kalau enggak itu akan kocar-kacir istilahnya. Ya, berapa banyak kita sudah menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan selama setahun yang lalu pandemi ini. Mungkin ujian-ujian itu berupa apa? Hilang pekerjaan, hilang orang yang dikasihi, hilang harapan masa depan karena PHK, karena orang yang dikasih nggak ada lagi, hilang mungkin tempat tinggal karena bencana-bencana yang begitu dahsyat, kesulitan-kesulitan baru muncul, kehidupan kita semakin hari bukan semakin baik secara alam juga, tetapi ketika kita ada di dalam pelukan Tuhan, seperti yang sering saya sampaikan, ada special blessing untuk kita. Amin. Itu tangkap. Tetapi syaratnya harus itu. Bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan. Tapi karena Tuhannya sendiri. Kalau ada Tuhan bersama kita, apa lagi sih yang kita perlu? Amin enggak? Amin. Nah, itu dia. Maka dari situ baru hasilnya, iya, Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu apa yang dibutuhkan, apa diinginkan? Diinginkan hatimu. Tetapi waspada, keinginanmu juga pasti sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena kita dekat. Bukan pegang ini terus kita ingin sembarangan. Ingin istri orang, walah. Oke or not? Kalau begitu. Pasti enggak lah, ya. Jadi keinginan kita juga itu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, antara lain apa?
Jangan punya keinginan yang selalu berbau daging. Karena daging itu sementara banget. Dan Tuhan sangat tahu apa yang dibutuhkan dagingmu. Tapi punyalah keinginan yang pertama adalah keselamatan jiwa-jiwa. Itu Tuhan pasti oke. Ada daftar nama-nama yang saudara tulis. Tadi pagi saya baru baca renungan tentang seorang yang bilang, saya ini nggak bisa kemana-mana. Dia disable, cacat, ya. Lalu dia sedih, dia tidak bisa melayani seperti orang-orang lain. Tapi lalu ketika dia konsultasi dengan dokter, dokternya memberikan dia secarik kertas, tuliskan di rumah nanti nama-nama siapa yang kamu ingin doakan. Orang-orang yang dekat kamu maupun orang-orang yang jauh dari kamu. Sudah selesai ceritanya begitu, sampai akhirnya dia meninggal dan seseorang menemukan kertas itu dengan isi berapa nama saudara? 25.000 nama. Dan orang-orang itu sudah dilayani dia. Melalui doa-doanya banyak yang diselamatkan, dipulihkan. Jadi tidak ada yang terlalu sulit untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Amin. Apalagi kita yang sempurna-sempurna seperti ini. Pandemi Bu, kemana-mana serem. Tapi kalau ke mall saya kira nggak serem tuh. Ya kan? Makan rame-rame ulang tahun di resto tidak serem tuh. Puji Tuhan, kalian semua beribadah di sini tidak serem. Amin. Nah, kita juga kasih protokol. Kemarin sempat kita berhenti lagi bukan karena takut, tapi karena kekurangan tenaga pelayan-pelayan. Ya, bukan dari tempat ini yang menimbulkan penularan, tapi dari tempat lain. Nah, itu semua sudah berlalu, kita sudah alami dan sudah cukup lama Tuhan tes kita dan hari ini puji Tuhan kita beribadah dengan full. Ya, makin hari makin banyak yang minat untuk ibadah, kita akan bikin 3 kali ibadah. Amin. Puji Tuhan. Oh, Ida doang yang amin. Yang lain amin enggak? Mau enggak membantu pelayanan Tuhan? Nah, itu dia ya. Karena setiap ibadah kita membutuhkan orang-orang yang siap melayani Tuhan. Ya. Jadi senangkan Tuhan, Saudara, tidak dengan hati yang selalu meminta-minta. Ada orang-orang yang senangnya selalu minta terus, tapi nyenengin Tuhannya belum. Minta terus, ya. Ketika belum dijawab, waduh, kadang-kali ngambek sama Tuhan. Kok dia sudah dijawab, luar biasa, saya kok tidak? Nah, tanya dulu, sudah nyenengin Tuhan belum? Sampai Tuhan bilang tuh, aku berkenan kepadamu. Seperti yang Tuhan bilang kepada siapa? Daud, Raja Daud, yang selalu maunya menyenangkan Tuhan melalui pujiannya, melalui kecapinya. Itu roh-roh kegelapan tuh saudara, nyah. Ya, saya sering dengerin hamba-hamba Tuhan yang punya talenta di dalam hal kuasa-kuasa kegelapan. Kalau dengar YouTube tuh cari yang gitu-gitu saudara. Jadi ketika engkau bahasanya tuh rengeng-rengeng, nyanyi-nyanyi kecil di rumahmu, itu saja roh kegelapan tuh tidak bisa mendekat engkau. Katakan amin. Ya, tidak bisa mendekat kita, apalagi masuk, kecuali hatimu itu terbuka. Ada celah. Celah itu apa? Kecewa, sakit hati, kepahitan, iri hati, dan sebagainya itu. Itu yang membuat celah. Sekecil apapun, iblis selalu masuk. Makin lama dia makin menguasai, dan akhirnya menjadi penguasa tunggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus pelan-pelan check out. Life dari hidup kita. Nah, hati-hati. Kalau engkau sudah nggak suka dengan memuji menyembah Tuhan, cek adakah celah-celah yang terbuka dalam hatimu.
Sehingga tidak lagi menyenangkan Tuhan, bergembira karena Tuhan. Walaupun dunia sekeliling kita ini keadaannya buruk semua, menekan kita. Tapi kita bilang, aku hanya mau menyenangkan Tuhan. Bapak mana yang tidak akan mengasihi anaknya dan memberikan apa yang diinginkannya kalau kita hanya menyenangkannya. Engkau menjadi bapak, engkau menjadi ibu, kalau anakmu itu deket, apa aja disuruh oke, ya seneng gitu, manis gitu. Dia nggak usah minta tuh kita beri, ya enggak? Itu uang jajannya dinaikin. Gitu. Tapi tujuannya dia bukan itu, menjadi seseorang yang disukai gitu loh. Dan itu nggak usah minta. Kalau engkau kerja, ya dulu ini tiba-tiba aja ingat. Pak Rudi itu dulu kalau kerja saudara, bagian dia sudah banyak urusannya, tapi dia plus-plus. Sampai dia itu ngerjain segala macam pribadi, urusan pribadi bosnya. Bayarin listrik lah, zaman dulu kan belum pakai e-money. Harus ke mana sekarang, ngurusin pajaknya lah, ngurusin apanya lagi lah. Itu enggak disuruh tapi dia menawarkan diri. Nah itu sebabnya sampai bos itu bilang, walaupun dia itu enggak sarjana penuh, syaratnya untuk jadi manajer itu harus sarjana penuh. Enggak sarjana penuh, itu diperjuangkan di antara para pemimpin tuh, di antara para direktur. Sampai akhirnya goal. Bukan karena pinter, bukan karena ya hal-hal yang sangat menonjol, tapi hanya itu. Kesetiaan dan mau bekerja, berjalan 2 mil ketika disuruh jalan 1 mil. Itu ayat firman Tuhan. Sangat amin. Ya. Anak-anak sekarang, anak muda terutama, kalau bekerja, ya udah selesai tank, ya udah itu aja. Yang lain tuh bukan pekerjaan saya. Nah, bagaimana seseorang akan dipromot? Ketika engkau hitung-hitungan dengan tenaga, dengan waktu, ya, bekerja lebih. Karena ayat mas saya juga, kalau 3:23 kan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukannya itu seperti untuk Tuhan, ya Tuhan senang, Tuhan yang disenangkan dan Tuhan akan berbicara lewat bos-bos yang ada. Itu antara lain. Suami dan istri juga gitu. Gak usah iri-iri lah ya. Suami enak pulang-pulang tidur, kita seharian capek. Ya memang semuanya itu ada bagiannya. Tapi alangkah baiknya kalau suami juga membantu, ya istri juga capek, tapi bagiannya boleh dibantulah satu dengan yang lain. Itu yang membuat kehidupan dalam keluarga itu manis di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kemarin kita berdoa bersama-sama dengan Pak Nigong. Dan apa yang kita lihat di gereja ini, yaitu Tuhan terus bekerja, saudara. Diulang lagi sejarah dari gereja ini adalah menyenangkan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Terus ya selama bertahun-tahun sampai 30 tahun itu 2018 kemarin itu 30. Kemudian kesiniannya, kemudian pandemi seolah-olah sepertinya kok berhenti ya. Ternyata tuh enggak berhenti saudara. Terus berjalan terus. Jadi Pentakosta ketiga itu sungguh nyata bahwa Indonesia melalui Pak Niko itu menjadi sumber daripada Pentakosta ketiga. Dan itu tidak hanya omong kosong, tetapi itu dibuktikan dengan adanya dari ORU, Oral Roberts University, itu yang sudah lama membuka apa tuh seperti fakultas gitu ya tentang pujian penyembahan dan kuasa Roh Kudus. Nah itu Pak Niko menjadi dekannya seperti itulah. Sampai akhirnya tuh ada dibangun hall
yang itu diberi nama Niko Nyoto Raharjo Hall di ORIU. Itu sebabnya kita selalu dalam doa syafaat mendoakan Oral Roberts University. Itu ada channel dengan kita, ada hubungan dengan kita. Bisa ditayangkan, mungkin ada beberapa foto yang menjadi bukti bahwa gereja ini bisa di zoom yang namanya itu. Sebelah kiri itu adalah Nyoto Raharjo Hall, Niko. Yang kanan itu Ibu Hermin juga ada, saudara, istrinya. Ya, ya mungkin saudara bisa membacanya itu. Tulisan itu kalau saya bacakan Niko Nyoto Raharjo Hall. Terus yang kanan, sus atau bro, kelihatan ya? Apa itu? Di sini lebih jelas. Women, Hermin Irawati Women's Wing. Jadi sayap untuk wanita. Jadi ada departemen wanita gitulah. Yang itu sebagai penghargaan disebutnya dengan nama Ibu Hermin, istri dari Pak Niko. Ini salah satu bukti bahwa Pentakosta ketiga itu nyata dan diterima di dunia melalui ORU di Amerika. Orang Amerika itu saklek banget, saudara. Ya, ulah-ulah seperti ngeroh begitu, wah mereka nggak bisa terima. Tapi kenyataannya Tuhan pakai mereka menerima itu sampai buka itu fakultinya itu. Apa namanya, pokoknya itu ada fakultinya untuk apa tuh Pentakosta ketiga tentang Roh Kudus yang dicurahkan lebih besar daripada yang sebelumnya dan mendunia. Itu dari tempat itu mendunia. Nah, sampai di situ itu sudah tahun berapa ya? 2019 atau 18 ini selesainya. Nah, sekarang ini saat-saat ini itu sedang ada perkembangan lagi, saudara. Saudara ingat nggak Pentakosta kedua di mana tuh? Azusa Street, Amerika juga. Itu nama jalan Azusa. Nah, di situ itu ada gedung tua, gedung lama yang dulu yang dipercayai dulu adalah tempatnya si doa itu William Seymour punya pusat doa di Azusa Street itu. Nah, gedung itu menjadi gedung tua yang terbengkalai. Akhirnya ORU, nah ini dia maketnya aja, saudara. ORU artinya memberitahukan kepada Pak Niko untuk bagaimana kita ambil ini akan menjadi tower prayer, ya, prayer tower, sorry. Jadi Azusa Street Prayer Tower namanya, APT. Sekarang sudah jadi milik kita gedung itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan sembari direnov sudah mulai dipakai untuk berdoa 24 jam dari Amerika sana dengan Zoom. Ya, saudara kalau yang ingin rindu mau tahu ya, tapi tentu semuanya berbahasa Inggris. Kalau mau nanti bisa minta linknya kepada Anto. Ya, itu dari Ryan juga mempersiapkan diri untuk nanti cari waktu jam untuk bisa ngicipin gitu ya, ngicipin apa sih yang didoakan. Jadi ini dunia, saudara. Azusa Street Prayer Tower, luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gerejanya di bawah Pak Niko ini. Nah, kita ada di bawahnya, apa yang Pak Niko dapat, dia katakan kita juga dapat. Amin. Ya, jadi mari kita perbanyak doa-doa kita melalui Zoom bisa dari mana saja. Kita tidak usah mesti berjibaku pergi dulu kalau MDPJ seharian, saudara ya, macet-macetan pulang. Tapi sekarang lewat Zoom. Sementara ini Tuhan masih izinkan terjadi seperti itu, ya kita jalan aja. Menyenangkan Tuhan, bergembira karena Tuhan. Jadi apapun yang menjadi perubahan-perubahan sekarang new normal, sebetulnya enggak normal ya. Itu tetap kita syukuri.
Sehingga damai sejahtera kita itu tidak berhenti, tidak hilang. Jadi nomor satu, kembali lagi senangkan Tuhan melalui penyembahan Anda. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Tidak hanya sampai di jiwa kita. Jiwa itu kalau lagi seneng ya, wah dia sukacita. Kalau lagi sedih, wah dia nangis. Tetapi kalau roh itu tetap adanya. Dan roh kita menyatu dengan roh Allah. Dan di situ kita menyembah. Enggak usah mesti gemeter-gemeter. Kalau gemeter ya enggak apa-apa. Kalau memang itu Roh Kudus bekerja. Tetapi selalu anytime, dimanapun kita berada. Saudara sedang di kantor, sedang bekerja, di toko, di mana. Itu hatinya itu connect terus sama Tuhan. Sehingga tidak mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, yang tidak menyenangkan Tuhan. Supaya apa hasilnya? Tuhan memberi apa yang diinginkan hatimu. Special blessing. Gitu dong, take and give ya. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi yang terbaik bagimu. Tidak hanya uang. Uang itu sangat kecil, saudara. Ya, tetapi apa yang kita butuhkan itu, ada orang-orang yang kaya sekali, banyak sekali duitnya. Kalau kita udah nggak bisa bayangin deh, saudara, kok bisa-bisanya mau bunuh diri? Kalau kita ngebayangin kita punya uang segitu buat apa gitu ya, nggak bisa. Tapi mereka malah mau bunuh diri. Gimana? Artinya itu kekosongan di dalam hatinya. Coba kalau dia intim sama Tuhan, tidak mungkin seperti itu. Apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, ketika ada Roh Kudus bersamamu, pasti engkau kuat menjalaninya. Karena persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus di dalam, terus kita berintegritas. Hari-hari ini kita juga akan kembali nanti bersama dengan for action kita. Sudah lama itu belum juga tercapai. Bagian yang terakhir adalah karakter. Ya, berkarakter Kristus ini yang paling penting, saudara. Mari kita berjuang untuk itu, untuk mengalahkan karakter kita, untuk masuk menjadi berkarakter Kristus. Amin. Mari nyanyikan dengan serius, jiwaku merindukanmu. Jiwaku. Ya, nanti saudara persiapkan hati untuk terima perjamuan kudus hari ini. Sungguh-sungguh murni, hati yang beres di hadapan Tuhan. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Mari saudara bangkit berdiri, responi firman Tuhan. Jiwaku Dan saya mengundang para pelayan perjamuan. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, jalanku, tiada yang
Urapanmu turun atas kami. Terima kasih Tuhan, biar kami menyenangkan-Mu. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Sekaraba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba Sekaraba ya Rabba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Rabba Sekaraba. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami mau memperbaiki komitmen kami untuk kami boleh berkarakter seperti Engkau. Menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kuduskan kami Tuhan sebelum kami menjamah tubuh dan darah-Mu. Kuduskan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya mereka benar-benar kudus di hadapan-Mu. Supaya kami mendapatkan special blessing itu dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima sakramen ini. Haleluya, amin. Saudara silakan duduk, akan dilayani. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan-Ku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang belum menerima, boleh bangkit berdiri. Siapa yang belum menerima roti dan anggur, boleh nanti dilayani. Sudah semuanya? Mari arahkan hati ke hadirat Tuhan. Bereskan hati dengan Tuhan. Dan percaya ini tubuh Yesus dan ini darah Yesus. Yang masuk di dalam tubuh kita. Menjadi kekuatan yang baru. Menjadi penyembuhan yang baru. Menjadi pemulihan yang baru di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, mari kita angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan suara, dengan berkata-kata. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi kasih Tuhan, Engkau pulihkan semua keluarga-keluarga yang punya masalah apapun Tuhan. Engkau datang dan Engkau memberikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang punya beban berat Engkau lepaskan, beri jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Selama mereka sudah menyenangkan hatimu, Tuhan pasti memberikan apa yang diinginkan hatinya. Terima kasih Bapa, Engkau terus melawat hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu di tempat ini, gerejamu di tempat ini. Kami mau terus melayani Engkau, apapun yang kami bisa lakukan, melalui doa kami sekalipun, melalui dana kami sekalipun, apa saja yang Tuhan sedang beri kepada kami. Kami mau pakai lakukan untuk menuai jiwa-jiwa, menyelesaikan amanat agung yang Tuhan sudah bukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapan yang baru turun atas setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau terima pengurapan yang baru, Pentakosta ketiga, kuasa yang besar, lebih daripada yang lalu-lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
sesuai dengan imanmu. Dan pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, serta terus di dalam keintiman bersama Roh Kudusnya. Itu yang menyertai saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dan kita semua tetap setia. Haleluya. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk sebentar untuk mempersiapkan diri pulang. Ibadah telah selesai dan ibadah online juga telah selesai.